Halo semuanya, apa kabar? Saya percaya saudara tetap sehat, semangat, dan terus menjadi berkat. Sebelum kita memulai Sela pada hari ini, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk waktu ini. Kami minta Roh Kudus sendiri yang menolong kami bisa memahami firman Tuhan, bisa menikmati hadirat-Mu pada saat ini, sehingga sungguh-sungguh setiap kami akan disegarkan, dikuatkan, dan dibangun oleh karena hadirat dan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doesn't matter where I run, you're there for me. Doesn't matter what I've done, your love's for me. You wipe away the tears, you lead me when I fall. Life is saved by the mercy of your grace. Doesn't matter where I go, walk with me. It doesn't matter when I fall, you cover me. You wipe away the tears, you leave me when I fall. Life is saved by the mercy of your grace. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercy embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. Doesn't matter where I run, you're there for me. It doesn't matter what I've done, your love's for me. You wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter where I go, you walk with me. It doesn't matter where I fall, you cover me. You wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercy embrace me, surround me through your
You are my Father, provider. You're my deliverer. Your mercy embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. Oh, you are my Father. You are my Father, provider. You're my deliverer. Your mercy embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. Father, I worship you. Apakah kesuksesan hidup itu? Dunia sering mengartikan kesuksesan itu dengan pencapaian prestasi dan posisi. Atau barangkali juga berarti akumulasi kekayaan yang diperoleh oleh seseorang sepanjang masa hidupnya. Atau kesuksesan bagi banyak orang juga adalah keharmonisan dan keutuhan rumah tangga serta keberhasilan studi dan juga pekerjaan dari anak-anak mereka. Namun, apakah yang firman Tuhan katakan tentang kesuksesan atau keberhasilan itu? Saudara, Alkitab memang tidak terlalu banyak memakai kata keberhasilan dalam konteks keberhasilan di dalam kehidupan ini. Yang sering dipakai untuk menggambarkan keberhasilan adalah kata kemenangan. Dan salah satu yang akan kita bahas pada hari ini adalah dari 1 Korintus pasal 15 ayat 57 hingga 58. Saya akan membacakannya bagi setiap saudara. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, kata kemenangan di ayat 57 tadi, di dalam bahasa aslinya selain mengandung makna penaklukan, juga berarti keberhasilan. Keberhasilan di sini maknanya juga sangat luas, saudara. Bukan hanya keberhasilan di dalam hal rohani, tetapi juga dalam hal jasmani. Seperti keberhasilan dalam kehidupan rumah tangga, keberhasilan dalam karir atau bisnis, dan keberhasilan dalam studi. Dan yang paling utama tentu saja keberhasilan di dalam kita mengikut Tuhan. Hal pertama dan terutama untuk kita pahami dan syukuri adalah bahwa dengan kematian dan kebangkitannya, Tuhan Yesus telah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Yesus telah menang, Yesus telah berhasil. Dan kemenangan dan keberhasilan itulah yang kemudian Dia berikan kepada saudara dan saya. Jadi saudara, bagi kita yang percaya, keberhasilan dalam hidup ini bukanlah diusahakan atau diperjuangkan, tetapi diberikan oleh Tuhan. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan atau keberhasilan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Inilah janji Tuhan bagi saudara dan saya yang perlu terus kita pegang, bahwa oleh Yesus Kristus kita diberikan janji kemenangan dan keberhasilan dalam hidup ini. Namun saudara, hal ini bukan berarti kita hanya menerima keberhasilan dan tidak melakukan apa-apa karenanya. Rasul Paulus menggunakan kata sambung karena itu di ayat berikutnya, saudara. Hal ini berarti karena kita sudah diberikan jaminan keberhasilan, maka ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan untuk membuat keberhasilan tersebut menjadi kenyataan atau menjadi milik kita. Jika contohnya ada seorang memberkati saudara dan mentransfer sejumlah uang ke rekening bank saudara, maka uang tersebut sudah menjadi milik saudara.
Tetapi untuk bisa saudara menerima dan menikmati manfaat dari uang tersebut, maka saudara harus ke ATM atau mungkin langsung ke bank untuk mencairkan dana yang ada di dalam rekening tersebut. Dari teks yang kita baca, kita bisa melihat saudara ada 3 hal yang menjadi kunci untuk mewujudkan keberhasilan dalam hidup kita dan untuk menurunkan berkat surgawi sampai ke alam jasmani. Yang pertama, Paulus mengatakan berdirilah teguh. Saudara, untuk bisa berdiri teguh, hal yang paling penting adalah tempat di mana kita berpijak. Itu harus kuat dan harus stabil. Tidak peduli betapa kuatnya kaki-kaki saudara, namun jika tempat di mana saudara berdiri itu goyah, maka praktis saudara akan ikut goyah juga. Di bagian pertama ini adalah sangat penting untuk kita menguji kembali dasar-dasar yang kita miliki di dalam Tuhan. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 47 sampai 49 berkata demikian. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita melakukan kehendak Allah, pada saat itu kita sedang meletakkan dasar yang kuat di dalam hidup kita. Setiap kali kita memilih untuk mengampuni seorang yang menyakiti kita, kita sedang meletakkan satu dasar yang lain yang kuat dalam hidup kita. Pada saat saudara memutuskan untuk memberi, sewaktu Tuhan memberikan perintah kepada saudara untuk memberi, maka saudara juga sedang meletakkan dasar yang kuat dalam hidup saudara. Ketika kita melayani orang lain baik dengan tindakan maupun perkataan kita, maka kita juga sedang meletakkan dasar yang kuat bagi hidup kita. Semakin banyak dan semakin sering kita melakukan kebenaran yang telah kita dengar, maka semakin kuat fondasi kehidupan kita. Perbuatan baik kita tentu saja tidak akan bisa menyelamatkan kita, saudara. Namun perbuatan baik yang kita lakukan setelah kita mendengar tentang kebenaran itu akan menjadikan hidup kita memiliki dasar yang kuat dan teguh. Sehingga sewaktu ada tekanan, ada goncangan, ada serangan dalam hidup kita, kita tidak akan goyah atau hancur, tapi kita tetap akan berdiri kokoh di dalam Tuhan. Hal kedua yang Paulus katakan adalah jangan goyah. Alkitab mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan ada banyak rupa-rupa angin pengajaran. Akan ada nabi-nabi palsu, akan ada penyesatan. Akan ada badai dan godaan yang semuanya itu memiliki satu tujuan, yaitu untuk menggoyahkan dan menghancurkan iman kita, sehingga kita gagal mencapai apa yang Tuhan telah rencanakan dalam hidup kita. 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 2 dan 3 berkata demikian. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Salah satu tokoh di Alkitab yang kita bisa teladani dalam hal ini adalah Raja Daud, yang dikenal sebagai orang yang melakukan kehendak Allah pada zamannya. Dia mengatakan di salah satu mazmurnya, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Tentu saja banyak hal yang Daud alami yang membuatnya menjadi goyah, bahkan dia tidak setia dalam hidupnya. Namun pada akhir hidupnya dia berhasil karena dia berfokus, dia terus memandang kepada Tuhan.
Air hidupnya adalah gambaran dari salah satu air hidup yang paling berhasil di Alkitab. 1 Tawari 29 ayat 28 mencatat demikian, saudara. Kemudian matilah Daud pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naiklah Salomo anaknya menggantikan dia. Ibrani pasal 12 ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, or let us fix our eyes upon Jesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ketiga yang Paulus nasihatkan karena kita telah mendapatkan kemenangan keberhasilan oleh Kristus adalah giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apa itu pekerjaan Tuhan? Pekerjaan Tuhan adalah hal-hal di mana Tuhan bisa bekerja. Jadi bukan hanya hal-hal yang terbatas dalam pelayanan di dalam gereja, saudara. Mari kita selalu melihat bahwa apapun yang kita kerjakan dalam pekerjaan kita, dalam rumah kita, studi kita, itu adalah bagian pelayanan yang kita tahu Tuhan sanggup bekerja di dalamnya. Artinya kita harus melihat dengan mata rohani di dalam apapun yang kita kerjakan, sehingga kita akan mengetahui rencana Tuhan di sana. Contohnya, jika kita bekerja, jangan kita hanya melihat ini sebagai tujuan untuk bisa mendapatkan uang. Atau kalau saudara bersekolah, itu bukan hanya saudara dapatkan ilmu atau dapat ijazah. Tetapi mari kita melihat bahwa pekerjaan atau sekolah itu adalah tempat di mana kita bisa membawa pengaruh ilahi dan memberitakan kabar baik tentang Tuhan. Saudara, frasa giatlah selalu mengandung unsur ketekunan dan juga kesabaran, di mana tanpa kedua hal itu maka semua yang kita usahakan di awalnya bisa berakhir sia-sia. Galatia pasal yang ke-6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, akan ada waktu menuai dari setiap pekerjaan baik, perbuatan baik yang kita lakukan bagi Tuhan. Bagian Tuhan adalah menentukan hasil dan juga waktunya adalah bagian Tuhan. Bagian kita adalah dengan giat dan tekun melakukannya. Saya suka apa yang dikatakan oleh seorang penulis bernama C.S. Lewis. Dikatakan, it's not your business to succeed, but to do right. When you have done so, the rest lies with God. Atau dengan bahasa Indonesia, urusan kita bukanlah untuk berhasil, tapi untuk melakukan yang benar. Saat saudara telah melakukan yang benar, maka selanjutnya itu adalah urusan dari Tuhan. Dan saudara, di bagian akhir teks kita hari ini, Rasul Paulus mengatakan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jalannya memang tidak akan dan tidak pernah mudah, tapi hasilnya adalah pasti. Jerih payah kita di dalam mengikuti Tuhan, saudara, tidak akan sia-sia. Namun demikian, marilah kita tidak pernah lupa bahwa keberhasilan kita dalam hidup ini yang pertama dan yang utama adalah bukan karena usaha kita, tetapi karena hal itu telah diberikan bagi kita. Bagian kita adalah ini, saudara. Karena kita telah ditentukan untuk berhasil dalam hidup ini, maka kita akan bisa berdiri teguh, tidak goyah dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Namu berdoa Kau berkati setiap anak-Mu yang sedang mengikuti Sela pada hari ini. Biarlah mereka tidak melupakan kebenaran bahwa oleh karena Kristus, kami semua telah diberikan kemenangan, telah diberikan keberhasilan. Ajar setiap kami untuk berdiri teguh, untuk tidak goyah dan selalu giat di dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keberhasilan janji kemenangan yang Tuhan telah berikan bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati setiap saudara.